Halo teman-teman, pada pelajaran kali ini kita belajar eloquent relasi one-to-many. Relasi one-to-many adalah relasi antar tabel yang mana satu buah tabel bisa memiliki banyak relasi ke record data yang ada di tabel yang satunya. Contohnya dengan tabel fakultas dan tabel jurusan. Dalam sebuah tabel fakultas, bisa memiliki banyak jurusan. Sebaliknya, banyak jurusan dimiliki oleh sebuah fakultas. Seperti itu yang disebut one-to-many. Seperti pada contoh tabel berikut ini, pada tabel fakultas terdapat primary key ID dan foreign key fakultas ID terdapat pada tabel jurusan. Yang mana foreign key ini adalah yang digunakan sebagai penghubung antara tabel jurusan dengan fakultas. Dan fakultas ID pada tabel fakultas memiliki lebih dari satu buah fakultas ID pada tabel jurusan. Contohnya ID 1 pada tabel fakultas memiliki jumlah ID 3 pada tabel jurusan. Dan ID 2 pada tabel fakultas memiliki jumlah ID 4 pada tabel jurusan. Oke, selanjutnya saya akan membuat dua buah tabel, yaitu tabel fakultas dan tabel jurusan. Dan nantinya akan saya buat relasi tabel one-to-many. Saya akan buat file migration baru untuk tabel fakultas. Saya kembali ke project kita. PHP artisan make migration create fakultas table. Lalu saya tambahkan field yang dibutuhkan oleh tabel fakultas, yaitu field nama fakultas. Lalu selanjutnya saya buatkan model fakultas. PHP artisan make model fakultas. Lalu pada model fakultas saya tambahkan protected table. Lalu saya tambahkan protected guarded. Saya simpan, lalu saya jalankan migration untuk mengenerate tabel fakultas. Saya cek tabelnya. Oke. Lalu saya insert data ke dalam tabel fakultas. Saya buat row baru. Saya copy aja ya. Saya ganti di sini URL-nya insert data fakultas. Lalu di sini type in modelnya. Saya ganti dengan model fakultas. Jangan lupa di use modelnya di atas. Lalu variabelnya saya ganti menjadi variabel fakultas. Data row yang pertama di sini nama fakultas. Di sini nama fakultas yang pertama Fakultas Ekonomi. Saya hapus.
Oke, satu aja ya, nama fakultas. Lalu udah taruh yang kedua, fakultas teknik. Lalu return insert data fakultas berhasil. Saya simpan. Saya coba testing ya. Insert data fakultas. Oke, insert data fakultas berhasil. Saya cek pada tabelnya. Oke. Dan selanjutnya saya buat tabel kedua, yaitu tabel jurusan. Saya buat file migration baru untuk tabel jurusan. PHP artisan make migration create jurusan table. Lalu saya tambahkan field yang dibutuhkan di tabel jurusan. Field nama jurusan. Lalu field yang kedua, saya tambahkan field foreign key fakultas ID. Unsigned. Lalu di bawahnya saya definisikan field fakultas ID sebagai foreign key. Foreign, nama fieldnya fakultas ID. Lalu reference ke field ID. Field ID pada table mana? Pada table fakultas. On delete. Nah, di sini saya tambahkan field fakultas ID sebagai foreign key. Lalu saya definisikan fakultas ID sebagai foreign key di sini. Lalu reference ke field ID pada table fakultas. Lalu selanjutnya saya tambahkan model jurusan. Lalu pada model jurusan saya buat protected table. Lalu saya tambahkan guarded. Selanjutnya saya simpan, saya jalankan migrate untuk mengenerate table jurusan. Saya cek tabelnya. Oke. Selanjutnya saya insert data ke table jurusan. Saya buatkan row baru di sini. Saya copy aja ya. Insert data, URL-nya insert data jurusan. Lalu modelnya model jurusan. Jangan lupa di use modelnya. Lalu variabel jurusan.
Lalu saya insert datanya di sini. Yang pertama field nama jurusan. Nama jurusan yang pertama ilmu ekonomi. Lalu fieldnya yang kedua field fakultas ID. Datanya di sini saya ambil satu di sini, satu dari data dari tabel fakultas ya. Maksudnya satu itu ID 1 dari tabel fakultas. Nah, ini ID 1. ID 1 dari tabel fakultas ya. Lalu data yang kedua, data row yang kedua, nama jurusan manajemen. Fakultas ID sama 1. Data row yang ketiga, nama jurusan akuntansi. Fakultas ID sama 1. Lalu data row berikutnya teknik komputer. Nah, fakultas ID di sini saya ambil fakultas ID 2. Maksudnya fakultas ID yang ini ya. Yang dari tabel fakultas, ID kedua. ID kedua. Lalu saya tambahkan lagi data row yang ke-5, teknik industri. Fakultas ID yang kedua. Data row yang berikutnya teknik kimia. Fakultas ID yang kedua. Data row yang berikutnya teknik elektro. Fakultas ID yang kedua. Lalu saya return di sini insert data jurusan berhasil. Lalu saya simpan. Saya testing kembali. Insert data. Jurusan. Oke, berhasil. Saya cek pada tabelnya. Oke, berhasil ya. Nah, sekarang kita sudah memiliki tabel fakultas dan tabel jurusan. Lalu pada model fakultas, saya buat relasi has many. Di sini saya tambahkan function baru. Function relation to jurusan. Return this. Relasinya has many. Lalu modelnya, kita bisa buat model jurusan seperti ini. Jurusan, kelas. Oke. Function ini artinya memberitahukan model fakultas bahwa model fakultas memiliki relasi has many ke model jurusan. Atau tabel fakultas memiliki relasi has many ke tabel jurusan. Selanjutnya pada model jurusan, saya buat relasi belongs to. Di sini saya tambahkan function baru. Function relation fakultas. Relation to fakultas. Return this. Relasinya belong to. Lalu di sini belongs to model fakultas. Model kelas.
Function ini artinya memberitahukan bahwa model jurusan ini dimiliki oleh model fakultas, belongs to model fakultas, atau tabel jurusan ini dimiliki oleh tabel fakultas. Oke, jadi sekarang satu sama lain sudah terhubung sekarang. Dan kedua tabel ini dihubungkan oleh fakultas ID yang ada pada tabel jurusan. Dan selanjutnya, saya akan membuat controller baru untuk mengambil data dari kedua tabel. PHP Artisan make controller fakultas controller. Di sini saya tambahkan function get fakultas. Lalu variabel data fakultas. Model fakultas. Jangan lupa di use modelnya. Untuk mengambil data dari kedua tabel, saya gunakan di sini function with, lalu saya gunakan function relation to jurusan yang ada pada model fakultas. Saya copy ini function relation to jurusan, lalu saya kembali ke controllernya. Nah, di sini saya paste, lalu get. Selanjutnya saya return, saya tampilkan datanya. Jadi di sini saya gunakan function with, lalu function relation to jurusan yang kita buat pada model fakultas. Lalu selanjutnya get untuk mengambil datanya. Lalu saya buat root baru. Saya copy aja. URL-nya get data fakultas. Lalu controllernya saya ganti fakultas controller. Jangan lupa di use ya. Di use di atas. Lalu ini metodenya saya ganti dengan metode get fakultas. Lalu saya simpan. Saya coba testing ya. Get data fakultas. Nah, di sini Anda lihat datanya tampil seperti ini. Fakultas Ekonomi memiliki jurusan. Nah, di sini ada jurusannya ilmu ekonomi, ilmu manajemen, akuntansi. Jadi Fakultas Ekonomi memiliki 3 buah jurusan. Lalu Fakultas Teknik memiliki jurusan teknik komputer, teknik industri, teknik kimia, teknik elektro. Memiliki 4 jurusan ya. Oke, biar lebih jelas saya akan tampilkan dalam bentuk view, dalam bentuk tabel ya. Saya kembali ke fakultas controller. Model fakultas. Lalu saya tampilkan keseluruhan datanya di sini menggunakan function O. Lalu saya return view. Nama view-nya fakultas.
Lalu saya passing datanya, data fakultas. Lalu saya buat view fakultas. Pada folder views, saya tambahkan view fakultas. Saya tambahkan Bootstrap CSS. Saya paste di sini. Lalu di bodinya saya tambahkan div. Saya tambahkan kelas container. Saya tambahkan kelas card mt5. Saya tambahkan table. Saya tambahkan kelas table border. Table steped. Lalu saya tambahkan table header, tag head. Lalu table row. Lalu headernya di sini nama fakultas. Jurusan. Dan jumlah jurusan. Saya buat width-nya. Saya tentukan width-nya 15%. Lalu di bawah head saya tambahkan body. Lalu saya buatkan perulangan di sini. Untuk menampilkan datanya, saya buatkan perulangan for each. Nah, di sini variabel data fakultas yang dikirim dari controller. Lalu saya definisikan kembali sebagai variabel f. Saya ganti variabel itemnya sebagai f. Lalu di sini row-nya. Lalu saya tampilkan datanya. Variabel f. Lalu di sini field-nya, field nama fakultas. Saya tampilkan nama fakultas di sini. Lalu selanjutnya saya tampilkan nama jurusan di sini. Untuk membuat nama jurusan, saya buat perulangan di sini menggunakan for each. Jadi di dalam perulangan data fakultas, saya buatkan lagi perulangan baru for each lagi untuk menampilkan nama jurusan. Nah, di sini variabel f, lalu function relation to jurusan yang ada di mode fakultas. Saya copy. Lalu saya definisikan sebagai variabel item, saya ganti menjadi J aja ya. Variabel J. Lalu saya tampilkan datanya. Variabel J dan nama fieldnya nama jurusan. Nah, jadi nama jurusan ini diambil dari
relation to jurusan ini. Lalu di bawahnya saya tampilkan lagi jumlah daripada data jurusan. Variabel F. Lalu ini ya, saya copy aja ya. Sama relation to jurusan. Lalu saya jumlahkan count. Dan di sini saya tambahkan kelasnya. Kelas text center. Oke. Nah, di sini saya buat perulangan yang pertama for each perulangan data fakultas untuk menampilkan nama fakultas. Seperti data berikut ini ya. Data yang ini kalau Anda lihat di sini ada dua nama fakultas. Jadi di sini perulangan yang pertama menampilkan nama fakultas. Lalu di dalam fakultas ini ada perulangan lagi di sini untuk menampilkan nama jurusannya. Di sini ada tiga jurusan untuk fakultas ekonomi. Dan di sini juga ada perulangan juga ya. Jadi sama aja seperti ini. Sama aja di sini perulangan yang pertama untuk menampilkan nama fakultas. Lalu di dalam perulangan ini ada perulangan yang kedua untuk menampilkan nama jurusan. Dan di sini dijumlahkan total jurusannya berapa, count. Saya simpan ya. Saya coba testing. Get data fakultas. Oke, di sini ada error. Variabel data fakultasnya tidak dikenali ya. Undefined variable data fakultas. Kita cek pada sintaksnya. Kita lihat di sini pada row yang ke-23 di view fakultas. Yang ini ya. Yang ini tidak dikenali. Kita salah penulisan variabelnya data fakultas. Ini data fakultas variabel yang dipassing dari controller ini. Nah, yang ini. Nah, di sini kita buat penulisannya seperti ini ya. F-nya huruf besar di sini, data fakultas. Jadi karena case sensitive, nah ini saya copy aja. Saya ganti di sini. Nah, jadi penulisannya harus sama. Oke. Saya simpan. Lalu saya refresh kembali. Oke. Jadi Anda bisa lihat di sini nama fakultas ekonomi memiliki jurusan ilmu ekonomi, manajemen, akuntansi dan jumlahnya ada 3. Fakultas teknik memiliki jurusan teknik komputer, teknik industri, teknik kimia, teknik elektro. Jumlahnya ada 4. Oke teman-teman, kita sudah berhasil menampilkan data menggunakan eloquent relasi one to many. Pada pelajaran berikutnya kita akan belajar eloquent relasi many to many. Oke teman-teman, sekian pelajaran kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih.